Pada video ini, saya akan membahas spoiler anime Boruto episode 218 yang akan tayang bulan Oktober tahun 2021. Pada episode ini Naruto, Sasuke, dan Kawaki berhasil mengalahkan Ishiki setelah Naruto menggunakan skin trial Kurama dan Kawaki akhirnya membodohi Ishiki. Tapi setelah itu tiba-tiba Momoshiki bangkit dan merasuki Boruto yang kemudian langsung menusuk Rinnegan Sasuke sampai hancur dengan kunai. Terlihat mata Sasuke berdarah yang membuat Naruto juga Kawaki sangat terkejut melihat Boruto bisa seperti itu. Momoshiki kemudian berkata, "Aku sudah memblok ninjutsu ruang dan waktumu yang pastinya kalian gak akan bisa kabur. Ini kedua kalinya aku muncul dan tentunya aku senang karena aku bisa bebas dan mengendalikan tubuh ini." Gak hanya itu, Sasuke sang pengamat juga kaget setelah melihat tangan Boruto yang patah ternyata sudah sembuh. Ini adalah kemampuan penyembuhan yang sangat cepat yang mungkin adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh Momoshiki. Sementara itu Kawaki juga mengingat kenangannya dulu bersama Boruto yang dimana dia mengatakan ingin menghilangkan karma dan mengalahkan Jigen bersama Boruto. Maka dari itu setelah melihat Momoshiki bangkit dan merasuki Boruto, Kawaki justru sangat kesal dan berkata, "Sadarlah Boruto, jangan biarkan dia mengendalikanmu." Momoshiki pun menjawab dengan senyuman yang sinis, dia berkata, "Kau juga sudah bebas karena jiwa Ishiki sudah benar-benar padam, tapi sepertinya kau hanya memiliki kebebasan sementara saja." Sontak Kawaki sangat marah mendengar itu dan langsung menyerang Borushiki dengan tangan buatannya, tapi Borushiki menghindar dan langsung melempar shuriken tepat pada tangan Kawaki. Gak mau kalah, Kawaki akhirnya maju menghampiri Borushiki yang sontak kembali mengeluarkan kekuatannya, tapi Borushiki melompat ke atas dan berhasil menusuk punggung Kawaki dengan kunai. Dalam situasi itu Borushiki pun menganalisa tubuh Kawaki dan terlihat sangat senang karena ternyata ekstraksi karma pada Kawaki juga berkembang sampai cukup jauh yang berarti tubuhnya akan bekerja. Tapi tiba-tiba Sasuke datang ke tempat mereka dan langsung menendang Borushiki sampai dia terpental jauh. Sasuke pun menanyakan keadaan Kawaki apakah dia baik-baik saja, dan setelah itu Kawaki menanyakan apa maksud yang dikatakan oleh Momoshiki barusan. Borushiki pun menjawab meskipun karma Kawaki saat ini sudah hilang tapi tetap saja data Otsutsuki sudah terekstrak dan tubuh Kawaki sekarang sudah benar-benar seperti Otsutsuki. Dengan kata lain, Momoshiki juga berniat menggunakan Kawaki untuk menjadi makanan Jubi dan menumbuhkan pohon Shinju seperti hal yang Ishiki rencanakan sebelumnya. Sasuke pun sontak sangat terkejut karena ternyata Momoshiki juga berniat melakukan hal itu untuk memakan buah cakra. Kemudian Borushiki melanjutkan perkataannya dan berkata kalau dia akan mencari di mana Jubi Ishiki berada yang saat ini Jubi tersebut sedang dijaga oleh Code. Setelah mendengar itu Kawaki sangat marah sekali dan merasa kenapa semua orang hanya memakai kami sebagai benda saja. Alhasil Kawaki langsung menyerang Borushiki lagi dengan menggunakan tangan yang telah berbentuk seperti sabit. Sementara itu Naruto yang sedang melihat pertarungan mereka merasa tubuhnya tiba-tiba berat yang kemungkinan itu adalah efek samping dari mode Baryon. Akhirnya Naruto pingsan walaupun saat ini anaknya yaitu Boruto masih sedang dikendalikan. Kembali ke pertarungan mereka, terlihat Kawaki dan Borushiki sedang beradu serangan tapi Borushiki berhasil menendang Kawaki sampai terpental jauh. Tapi kemudian Sasuke datang dan langsung melancarkan serangan dengan pedangnya, tapi Borushiki yang memiliki gerakan cepat bisa menahan itu dengan kunai. Gak hanya itu, ternyata Sasuke mengeluarkan Chidori dan mengaliri pedangnya yang membuat Borushiki sontak kaget dan akhirnya mundur. Borushiki berkata, "Apa kau benar-benar ingin membunuh murid spesialmu ini Sasuke?" Tapi Sasuke gak mendengarkan perkataan Borushiki yang justru Sasuke merasa aneh kenapa dia gak menggunakan karmanya untuk menyerap Chidori itu. Kemudian Sasuke teringat obrolan sebelumnya dengan Boruto yang dimana dia akan menghentikan Boruto meskipun harus membunuhnya. Akhirnya Sasuke gak segan-segan lagi untuk membunuh Boruto yang kemudian Sasuke menggunakan Amaterasu untuk membakar abis tubuh Boruto. Tapi terlihat Borushiki menggunakan Tameng Bunshin agar Amaterasu itu gak mengenai tubuh aslinya dan Borushiki langsung kabur menjauh. Sasuke langsung mengejar Borushiki dan menyemburkan bola cendol api, tapi terlihat lagi-lagi Borushiki menghindari serangan itu tanpa menyerapnya dengan karma. Sasuke pun semakin merasa aneh kenapa Borushiki gak menggunakan karmanya lagi untuk menyerap semua jutsunya.
Sementara itu terlihat Kawaki menoleh ke arah belakang dan dia melihat Naruto yang saat ini sedang pingsan. Kawaki pun langsung memberitahu Sasuke tentang kondisi Naruto sekarang yang mungkin sedang sekarat. Tapi Sasuke gak memikirkan keadaan Naruto dulu karena mereka harus segera menyadarkan Boruto dan jika gak dilakukan maka mereka semua akan mati dibunuh. Selain itu, Sasuke juga merasa kalau Borushiki bisa kabur dengan Jikukan dan terlebih Borushiki akan mencari Jubi dan membawa Kawaki bersamanya. Maka dari itu sebelum itu terjadi mereka harus menyadarkan Boruto agar mereka punya peluang untuk kembali ke desa Konoha. Tapi Kawaki menjawab dengan serius, dia mengatakan, apakah kau punya rencana Tuan Sasuke? Sasuke pun menjelaskan alasan Boruto kehilangan kesadaran karena dia terlalu banyak menggunakan cakra dan kemungkinan itulah penyebabnya kenapa Momoshiki bisa bangkit. Maka sebaliknya jika kita bisa mengembalikan cakra Boruto ada kemungkinan kalau Boruto bisa sadar kembali. Tapi terlihat Kawaki masih belum percaya dengan perkataan Sasuke karena mereka masih belum mempunyai bukti yang kuat. Sasuke kembali menjelaskan kalau Borushiki belum menyerap ninjutsu dengan karma karena kemungkinan dia gak mau mengambil resiko itu. Sementara itu Borushiki yang sedang bersembunyi berkata sepertinya Sasuke sudah mengetahui kelemahanku dan aku harus menggunakan jurus itu. Tiba-tiba tubuh Sasuke terluka sampai dia terjatuh di samping Kawaki yang ternyata Borushiki menggunakan Rasengan Kiiru agar jurusnya gak terlihat. Kemudian Borushiki muncul dari tempat persembunyiannya dan berkata walaupun jurus itu masih sangat lemah tapi cukup membuat Sasuke kewalahan jika terkena diarea vital. Kawaki langsung mengingat kenangan di mana dia menghancurkan vas bunga milik Himawari dan hal tersebut juga membuat dia dan Boruto akhirnya akrab. Tapi ketika Kawaki sadar tiba-tiba Borushiki sudah ada di depannya dan langsung menendang Kawaki sampai dia terpental jauh. Kemudian Borushiki berniat mengirim Kawaki ke dimensi lain dengan jurus ruang dimensi tapi sontak Kawaki menggunakan jutsu elemen api untuk membakar dirinya sendiri. Hal tersebut membuat Borushiki sangat kaget tapi dia gak akan membiarkan tumbal satu-satunya ini mati dan akhirnya Borushiki menyerap api itu dengan segel karma. Kemudian Borushiki berkata dalam hatinya meskipun api ini bukanlah cakra yang banyak tapi dia gak punya pilihan lain selain menyerapnya dan harus cepat membawa Kawaki sebelum Boruto sadar. Tapi tiba-tiba ketika Borushiki akan mengirim Kawaki dengan jurus ruang dimensi terlihat tubuhnya sontak berhenti yang ternyata efek dari penyerapan api tadi membuat kesadaran Boruto kembali dan menahan tangan satunya. Ketika Boruto dan Momoshiki sedang memperebutkan tempat untuk mengendalikan tubuhnya sontak membuat Boruto kesal dan langsung mematahkan tanduk Momoshiki yang membuat kesadaran Momoshiki tiba-tiba hilang. Akhirnya Boruto terjatuh tepat di samping Kawaki yang saat itu juga sedang terbaring setelah dia ceroboh karena membakar dirinya sendiri. Kemudian mereka berdua saling meminta maaf karena telah melakukan sesuatu yang bodoh dan hanya merepotkan semua orang saja. Sementara itu Sasuke datang menghampiri Naruto dan sontak Sasuke sangat terkejut melihat Naruto sudah gak sadarkan diri. Di lain sisinya Naruto kini berada di alam bawah sadarnya dan Kurama yang ada di belakang langsung memanggilnya. Naruto berkata pada Kurama jadi artinya aku akan. Sebelum Naruto melanjutkan perkataannya Kurama langsung berkata aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal dan mungkin ini akan menjadi percakapan terakhir kita. Naruto menjawab kita sudah melalui banyak hal dan aku senang karena kau bisa bersamaku. Aku mengira sudah siap untuk mati tapi sekarang waktunya tiba dan aku tak tahu harus berkata apa. Dan aku masih punya banyak kekhawatiran dengan Boruto dan Kawaki juga semua warga desa Konoha. Setelah mendengar itu Kurama pun menjawab kalau mode Baryon berhasil dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak bersusah payah untuk mati dengan percuma dan kurasa itu bukan cara yang buruk untuk mati. Tapi semua itu bukan urusanku lagi karena sekarang kau harus mengurus Konoha seorang diri. Biasanya saat biju dari Jin Shiuriki mereka diambil maka orang itu akan mati. Tapi semua itu gak berlaku bagimu karena cakra biju hanya akan menghilang. Bagi orang lain mungkin kau hanya akan terlihat mati tapi itu gak lebih dari hanyalah semacam syok dan jangan khawatir kau akan segera sadar. Terlihat Naruto menoleh ke arah Kurama dan berkata apa maksud dari perkataanmu itu Kurama? Kurama melanjutkan perkataannya dia berkata bayaran mode Baryon adalah nyawaku dan bukan nyawamu Naruto. Dan asal kau tahu aku tidak pernah berbohong dan aku gak pernah mengatakan kalau kau juga akan mati.
Naruto pun berkata lagi, jadi kau telah menipuku. Kurama berkata lagi, jika aku bilang dari awal kalau kekuatan itu harus dibayar dengan nyawaku, kemungkinan kau akan ragu. Atau lebih buruk lagi, kau akan menolak mentah-mentah, dan bahkan walaupun itu adalah kesempatan yang kita punya. Karena kau adalah orang yang menyebalkan seperti itu. Dan kurasa inilah waktunya aku harus pergi, dan berhati-hatilah karena sekarang kau gak punya kekuatan super lagi. Jika kau memaksakan diri, maka kau hanya akan segera menyusulku ke akhirat, dan jagalah dirimu Naruto. Akhirnya tubuh Kurama hilang menjadi asap yang membuat Naruto kemudian tersadar dengan Boruto yang sedang memeluknya. Naruto pun menceritakan semua pada mereka kalau Kurama telah mati karena dia menggunakan mode Baryon dan bayarannya adalah nyawa Kurama. Naruto juga gak menyangka kalau akhir dari semua ini dia harus mengorbankan Kurama sebagai bayaran untuk mengalahkan Ishiki. Tiba-tiba Kawaki yang dari tadi diam saja sontak berkata agar mereka cepat pulang ke Konoha karena keadaan mereka semua sudah kelelahan. Akhirnya Sasuke menyuruh Boruto untuk menggunakan jurus ruang dimensi, tapi terlihat Boruto agak sedikit ragu karena dia takut Momoshiki akan bangkit lagi. Gak hanya itu, Boruto juga mengingat kalau dia sempat menusuk Rinnegan Sasuke yang membuat Sasuke kini gak bisa menggunakan semua teknik dari Rinnegan. Tapi Sasuke yang menyadari itu kemudian berkata kalau semua ini bukan salah Boruto karena kita semua sudah siap untuk mati dan harusnya kita menganggap nasib kita sekarang beruntung. Pindah ke lain sisi terlihat Code sedang terbaring bosan karena dia hanya diperintahkan Jigen untuk menjaga Jubi seharian. Gak hanya itu, Code juga melihat ke arah karma putih miliknya dan berkata kalau dia sangat kesal pada Kawaki karena dia gak terpilih menjadi wadah resmi bagi Ishiki. Dan Code juga berkata kalau dia gak akan melewatkan kesempatan itu kalau dia punya karma hitam asli dan bukannya karma seperti ini. Tiba-tiba Ishiki muncul dari karma putih Kawaki walaupun saat ini hanya jiwa Ishiki saja yang masih sadar. Code pun sangat kaget melihat Ishiki kenapa dia bisa ada di sini dan keluar dari karmanya. Ishiki menjawab kalau takdir telah menjadi ironi karena semua wadahnya telah hilang hingga jiwa Ishiki tidak mempunyai tempat atau rumahnya. Code pun sontak kaget dan bertanya kenapa kebangkitannya bisa gagal dan apa yang sebenarnya terjadi pada Kawaki. Ishiki menjawab lagi kalau dia telah ditipu dan dikhianati oleh Amado yang membuatnya harus bangkit dari Jigen dan akhirnya dia jadi seperti ini. Dan semua itu menyebabkan semua karma menghilang, tapi sepertinya karma putih yang ada pada Code masih ada karena kau gak cocok menjadi wadah bagi Otsutsuki. Kemudian Code melihat ke arah telapak tangannya dan berkata karma ini mati dan aku gak cocok menjadi wadah bagi Otsutsuki. Aku sangat terhormat kenapa kau mau muncul di hadapanku tapi aku gak pernah bisa menjadi layak untuk jiwamu. Tapi Ishiki menjelaskan kalau karma putih yang saat ini pada Code adalah bentuk kekuatan murni dari seorang Otsutsuki dan telah mewariskan semua tekadnya. Jiwaku akan segera hilang tapi aku gak bisa membiarkan tekad dari seorang Otsutsuki hilang begitu saja. Tidak sampai kami berevolusi selama ribuan tahun dengan cara memakan banyak planet-planet di alam semesta ini. Ishiki pun memberi tugas pada Code untuk kembali menumbuhkan pohon Shinju dan mengorbankan salah satu di antara Boruto atau Kawaki untuk menjadi tumbal Jubi. Dengan menanam pohon Shinju akan menghasilkan buah cakra yang dimana itu adalah nutrisi dari semua makhluk yang hidup dan mati yang ada di planet ini termasuk Ishiki. Dengan memakan itu Code akan menjadi Otsutsuki yang baru dan Ishiki menyarankan agar Code terus pergi ke berbagai planet dan melahap semua planet itu hingga kau terus berevolusi dan tak terkalahkan. Maka kau akan menjadi seorang dewa Otsutsuki dan semua itu adalah tekad Otsutsuki yang kau warisi. Terlihat tubuh Code mengeluarkan sebuah aura aneh dan Code berkata juga sebelum aku menumbuhkan pohon Shinju katakanlah siapa orang-orang yang telah menghancurkanmu. Pindah ke lain sisi terlihat Boruto sedang berusaha keras untuk mengeluarkan portal dimensi dengan segel karmanya. Tapi walaupun telah dicoba berulang kali Boruto tetap gak bisa membuat sebuah portal dimensi itu. Alhasil Kawaki langsung berkata apa kau takut kalau Momoshiki akan bangkit lagi dari tubuhmu seperti tadi? Sontak Boruto memang sebenarnya ketakutan karena dia gak mau merasakan semua itu lagi dan menyakiti orang-orang yang dicintainya. Kemudian Kawaki berkata lagi kalau karma miliknya sudah hilang dan semua itu berkat Boruto dan yang lainnya.
Sepanjang hidupnya Kawaki berusaha sendiri untuk menghilangkan karma itu, tapi ternyata hal itu gak bisa dia lakukan hanya seorang diri. Dan itu juga berlaku untuk Boruto karena Boruto gak akan bisa menyelesaikannya seorang diri dan berhentilah untuk memikirkannya. Sebelumnya Kawaki juga sudah berjanji pada Boruto kalau dia akan membantu Boruto untuk menghilangkan karma itu, bahkan dia akan membantu siapapun yang memiliki karma sampah seperti ini. Kemudian Kawaki langsung berteriak pada Boruto agar dia cepat membuka portal, tapi Boruto juga berteriak karena Kawaki hanya bisa memerintah seenaknya saja. Tiba-tiba muncul juga portal dimensi yang dibuat Boruto dan membuat Sasuke langsung menarik Naruto untuk segera masuk ke dalam portal itu. Dan sementara itu di Konoha sendiri terlihat semua orang sedang mengkhawatirkan mereka dan terlebih Amado terlihat melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Shikamaru mendapatkan informasi dari unit sensor kalau Naruto dan yang lainnya sudah kembali ke desa Konoha tanpa ada tanda-tanda dari Otsutsuki. Terlihat semua orang sangat senang dan Amado bertanya pada Shikamaru apakah Kawaki baik-baik saja. Tapi Shikamaru berkata kalau mereka semua terluka dan bagaimanapun kita harus melihat kondisinya sendiri. Saat ini Naruto dan yang lainnya sendiri sedang ada di atap kantor Hokage untuk mengistirahatkan tubuh masing-masing. Walaupun dengan susah payah, akhirnya mereka bisa kembali juga ke desa Konoha setelah pertarungan yang sengit. Kawaki kemudian berkata pada Boruto kalau dia percaya pada Boruto bisa membuka portal itu seperti tadi. Dan Boruto menjawab kalau dia juga bisa melakukan apapun selama Kawaki ada di dekatnya. Sementara itu Shin memperlihatkan kode lagi yang saat ini kembali berbaring sambil memikirkan orang-orang yang akan dia bunuh. Orang yang dikatakan Ishiki adalah Kawaki, Amado, Naruto, Sasuke, dan Boruto. Kelima orang itu akan menjadi pembalasan dendam bagi kode agar jiwa Ishiki kembali senang. Dan saat ini setelah Kurama dan Rinnegan milik Sasuke hancur, maka kekuatan kedua orang terkuat ini sudah menurun drastis yang membuat pertahanan Konoha semakin lemah. Nah itulah dia spoilers anime Boruto episode 218 bahasa Indonesianya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe channel YPB dan jangan lupa pencet loncengnya.